Shalom saudara-saudari terkasih, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat, kiranya meneguhkan kita selalu. Amin. Saudara, kalau kita berjemaat di dalam gereja, kita pasti akrab dengan istilah pelayanan. Nah, secara sederhana ini bisa dibagi menjadi 3 bagian pelayanan ini. Ada yang namanya diakonia, yaitu pelayanan dalam lingkup sosial, entah itu di gereja atau di masyarakat. Nah, ini biasa dilakukan dengan melayani orang-orang, jadi berkat bagi orang-orang sekitar, yaitu semua orang yang layak untuk ditolong. Nah, pelayanan diakonia ini sering diwujudkan dalam bentuk beasiswa, pendidikan ya, makanan gratis, pendidikan gratis, sembako, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan kewirausahaan dan sebagainya. Nah, itu kalau di 2 Korintus 9 itu Rasul Paulus menyebut sebagai pelayanan kasih, pemberian. Nah, kemudian golongan pelayanan berikutnya adalah koinonia. Apa itu? Nah, pelayanan ini sifatnya ada di dalam komunitas gereja, di dalam tubuh Kristus. Misalnya ada ibadah raya, baik itu kaum senior, muda, kanak-kanak, menyanyi, main musik, asyir, menari, multimedia, pelayanan fasilitas gereja, dan banyak lagi. Kemudian ada lagi namanya marturia, diambil dari kata dasar martiria, martir, artinya bersaksi, yaitu pelayanan firman. Memberitakan Injil, memuridkan, mengembalakan dalam firman, mengajar sekolah minggu, itu termasuk dalam pelayanan marturia. Nah, saudara, semua pelayanan gereja, entah itu pelayanan sosial, pengembalaan maupun pelayanan firman, semuanya memang alangkah baiknya kalau direncanakan dengan baik, ditata. Makanya ada istilah kepenata layanan, pelayanan yang ditata. Karena Roh Kudus memang mengajarkan demikian. Itu di 2 Timotius 1 ayat 7. Bahwa Roh Kudus itu mengaruniakan sopronismos, ketertiban. Nah, maka kita tahu bahwa segala pelayanan gerejawi harus memiliki perencanaan strategis, agar kasih karunia roh ketertiban itu dapat berkarya di dalam gereja, di dalam kepenata layanan. Namun saudara, ada namunnya. Sepandai-pandainya orang mendesain pelayanan, seahli-ahlinya seorang event organizer itu menata pelayanan, tapi yang harus menjadi dasar di dalam pelayanan, ini dasarnya, dasar orang percaya dalam melayani, itu adalah bahwa tidak ada satupun pelayanan yang dibuat. Nah, ini harus menjadi pegangan kita. Melainkan sebuah pelayanan harus dilahirkan dari Roh Kudus. Pergumulan Roh Kudus dengan gereja. Inilah yang membedakan sebuah event dari pelayanan sejati, yang merupakan karya Roh Kudus dalam hidup seseorang. Mari kita baca kesaksian Rasul Paulus di Kisah Rasul 20 ayat 19, saya akan bacakan. Ini kesaksian Rasul Paulus tentang pelayanan. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku, kata Rasul Paulus. Hasrat yang muncul dari Rasul Paulus saat melayani dikatakan tadi, rendah hati, bercucur air mata, meskipun dalam ancaman pembunuhan. Bahkan di dalam ayat lainnya dikatakan, darahku mulai dicucurkan, kata Rasul Paulus. Saudara, tidak ada satupun pelayanan yang diciptakan, dibuat orang, tetapi dilahirkan. Nah, melahirkan itu mengeluarkan darah, air mata, pertaruhan nyawa. Benar-benar ada pergumulan yang berat yang harus ditempuh bersama dengan Roh Kudus. Keputusan yang serius. Benar-benar ada suatu passion, gairah yang tidak mungkin dapat dijelaskan
bahkan kepada orang-orang terdekat sekalipun. Hasrat yang timbul dari pelayanan yang dilahirkan adalah pengorbanan. Nah, ini yang dinyatakan hampir di keseluruhan bagian dari Perjanjian Baru. Kalau saudara baca semua catatan rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, passion itu ada di dalam tulisan mereka, termasuk Yesus sendiri. Sekarang kalau kita melihat kualitas pelayanan dalam gereja, ada yang ngeluh, wah jadwal saya kebanyakan. Ada yang ngeluh, saya tidak suka pelayanan ini itu, saya sibuk dengan kehidupan. Lebih parah, mengeluh tentang orang lain di dalam pelayanan, mengeluh tentang fasilitas yang kurang, kecewa dengan rekan-rekan pelayanan, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan semua yang kecuali dirinya sendiri. Bisa dipastikan saudara, sikap seperti ini adalah hasil dari pelayanan karena keinginan sendiri dan bukan dilahirkan dari Roh Kudus. Gereja yang melahirkan pelayanan dari Roh Kudus akan memperlakukan orang-orang di dalam pelayanan tersebut bukan sebagai aset, bukan sebagai karyawan atau sumber daya untuk mencapai tujuan, bukan. Gereja yang pelayanannya dilahirkan dengan darah dan air mata, bergumul dengan Roh Kudus, akan merangkul semua orang di dalamnya seperti anak kandungnya sendiri. Anak kandung yang sangat berharga. Nah, inilah dasar dari pelayanan. Jangankan air mata, darah nyawa pun diserahkan, kata Rasul Paulus. Dorongan hatinya hanya berdasarkan hasrat yang penuh kasih. Itu yang membuat Rasul Paulus bertahan menghadapi semua kesulitan. Saudara, sebuah pelayanan yang dilahirkan dari Roh Kudus, dampaknya bukan sementara. Ini yang diketahui dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena dia tahu dampaknya kekal, makanya dia begitu menghargai pelayanan. Dampaknya itu kekal di surga, kekal di bumi. Di bumi ini kekal dari generasi ke generasi, melintasi segala zaman. Warisan kekekalan pelayanan itu akan terus ada. Kalau ini lahir dari gereja, dari Roh Kudus. Saudara, pelayanan dilahirkan, bukan dibuat. Ini adalah prinsip gereja KH. Ini adalah apa yang diberikan Tuhan melalui gembala kita. Jadi, mari kita perbaiki diri kita dalam cara melayani. Adakah hatimu bergairah pada pelayananmu? Apakah dengan rela hati kita berdoa, menangisi panggilan pelayanan kita? Ya, kiranya Roh Kudus akan terus melahirkan pelayanan dalam hidup kita, sehingga kita didapati berbuah-buah lebat. Apapun pelayanan saudara, diakonia, marturia, koinonia, asal mengandalkan Roh Kudus, bergantung terus di dalam doa, maka Roh Kudus akan membakar kita lagi dan lagi dan lagi sampai kekal. Percaya saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.